Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan mengenai sekali lagi untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan, dan juga ada 7 saham di sektor consumer yang akan saya analisa. Yang pertama ada ICBP, kedua INDF, ketiga UNVR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, dan ketujuh AISA. Kita langsung saja ke indeks. Hari ini indeks kembali tertekan dan ditutup terkoreksi 0,7%, cukup dalam, ke harga 5.928, dan terlihat transaksi hari ini juga masih di bawah 10 triliun, masih di range 8 triliun. Hari ini di 8,2 triliun. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy di 56 miliar. Kita langsung saja ke teknikal ya. Secara teknikal indeks terlihat ya bisa dikatakan nanti membentuk pola descending triangle. Jadi perlu hati-hati kalau jebol support 5.920, potensi IHSG kemungkinan besar ke ekor di tanggal 1 Februari. Nih, low-nya ada di 5.732 ke situ sepertinya ya. Tapi semoga aja enggak, karena juga ada gap kecil ya di tanggal 2 Desember IHSG naik dengan membuat gap kecil. Jadi kalau ditarik downside-nya cukup dalam juga ya, 3% ya, mungkin aja. Tapi ya semoga jangan, dan semoga IHSG mempertahankan supportnya di 5.920 untuk minggu depan. Seperti itu untuk IHSG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada ICBP yang hari ini ditutup terkoreksi 0,58% ke harga 8.450. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ICBP memang lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ICBP setelah membentuk pola Pauline wedge, dia breakout, sempat retest di tanggal 13 April, sempat rebound lagi, dan kemudian dia turun. Dan juga ICBP membentuk pola dead cat bond ya, dia turun dari tanggal 30 November, bottomnya di 5 Maret, terus mantul sebentar ya, bisa pola dead cat bond dan ke arah 9.200 dan dia turun lagi. Jadi potensi ICBP sepertinya akan masih turun mengarah ke supportnya di 8.300 ya. Ini juga dikatakan support kuat karena itu sudah ada 3 bottom ya. Apakah ini membentuk triple bottom atau malah breakdown? Harga sekarang ICBP juga masih murah, under value, cuman perlu hati-hati. Kalau sampai 8.300 di breakdown, arah selanjutnya ICBP ke 8.000. Target saya ke 8.000 untuk ICBP. Jadi seperti itu untuk ICBP. Yang punya ya nggak apa-apa juga kalau mau di hot ya, saham berfundamental bagus. Ya memang sektor konsumer lagi tertekan ya. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada INDF yang hari ini juga ditutup terkoreksi 0,76% ke harga 6.500. Kalau dilihat transaksi asing 5 hari minggu ini terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INDF didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INDF juga terlihat setelah breakout dari pola symmetrical triangle-nya. Sayangnya INDF nggak mampu breakout dari 6.800. Harusnya kalau INDF ini breakout dari 6.400 itu potensi bagus, arah selanjutnya ke 7.300. Tapi kalau dilihat ini, kalau kita tarik ya, nah ini bisa juga dikatakan pola sideways. Dia naik, bisa aja dia nanti seperti ini terus naik lagi. Nah ya, jadi perlu hati-hati nih, kalau jebol 6.500 arahnya bisa ke 6.030 sampai 6.000 lagi untuk INDF. Ya, semoga aja dipertahankan. Apakah bisa spekulasi buy untuk trading? Upside-nya cukup tipis ya, 4% aja nih sampai resisten, dan target cut loss kalau Bapak Ibu mau risk reward-nya 1:2 ya, cut loss-nya di 6.350. Cut loss saja dulu kalau dia turun dari 6.000
bisa cut loss di area 6.350 dan nanti buyback lagi di bawah. Kalaupun nggak mau cut loss, mau tambah di bawah juga silahkan ya, tergantung masing-masing ya. Dan ini disclaimer on, sesuaikan strategi dengan profil resiko masing-masing. INDF sahamnya masih murah, masih undervalue dan fundamentalnya juga masih bagus. Ya memang sayangnya masih tertekan sektornya ya. Jadi seperti itu. Untuk INDF, indikator MACD juga mengarah ke bawah, garis biru di bawah perbatasan garis nol. Histogram MACD-nya juga masih terbentuk di bawah nol. Volume belum kelihatan yang signifikan ya, masih kurang tenaga juga, tapi terlihat memang 6.500 ini sering di reject oleh INDF. Jadi ya semoga dipertahankan supportnya di 6.500 dan minggu depan INDF bisa kembali mengarah ke resistennya 6.800. Seperti itu untuk INDF. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada UNPR yang hari ini kembali tertekan 0,45% ke harga 5.525. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNPR didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNPR terlihat dia gagal bertahan di supportnya 6.000 yang saya buat, dan terlihat dia breakdown, dan waktu itu saya buat tarik garis ya, ada pantulan di area 5.800, ternyata juga di breakdown, sempat membuat candle hijau tapi sayangnya nggak mampu dan tertekan dan turun lagi ya. Bisa dikatakan juga nanti ini gagal bisa seperti ini. UNPR membentuk pola rounding top seperti ini ya. Untuk UNPR, apakah UNPR sekarang udah ideal? Udah ideal, karena kalau dihitung dengan laporan keuangan ya harga wajarnya itu di 8.000-an. Jadi kalau dihitung dari sekarang, downside-nya dari anggap aja 8.000, udah 30%. Ya kalau dengan strategi Warren Buffett, salah satu indikatornya ya MOS-nya harus minimal di 33. Sekarang di 31 ya sudah cukup ideal. Kalau mencari 33 ya kemungkinan di 5.000-an. Bisa nggak UNPR ke situ? Sepertinya ya mungkin ke situ juga. Menguji ini neckline di tahun 2013 sampai 2012 itu juga neckline dan sempat membuat base. Ini kalau dilihat UNPR membuat base di area tersebut. Ya semoga ada pantulan. Jadi yang mau nyicil simpan sampai akhir tahun ini sudah cukup ideal. Tapi disesuaikan lagi dengan strategi masing-masing ya. Untuk UNPR semoga minggu depan ada pantulan. Kalaupun melanjutkan penurunan yang mungkin bisa sampai 5.000 ya. Menguji support base-nya di 2013. Seperti itu untuk UNPR. Indikator MACD juga sudah mengarah ke bawah, di bawah 0 juga, dan garis biru sangat tajam mengarah ke bawah. Histogram juga makin dalam, volume makin meningkat ya. Kalau nggak ada candle hijau di minggu depan atau nggak mampu bertahan di atas 5.500, arah terdekat ke 5.000. Jadi potensi downside-nya ada di sekitar 9% lagi. Dan kalau itu dijebol juga ya potensi arah UNPR bisa ke 4.500. Seperti itu untuk UNPR. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada HMSP yang hari ini ditutup terkoreksi 0,76% ke harga 1.290. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Dan 5 hari minggu ini asing juga net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, HMSP didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, HMSP juga terus turun. Walaupun di akumulasi asing, sahamnya terus turun dan sekarang harganya di 1.290 di area bottomnya di Februari. Jadi kalau untuk di bottom Maret 2020 di 1.090, jadi harus turun sekitar 200 poin lagi ya, bisa turun sekitar 10% lagi. Jadi ya tunggu aja. Kalaupun HMSP turun ke bawah lagi ke 1.100, berarti HMSP makin murah. Tapi sayangnya memang sahamnya lagi downtrend. Yang punya dari daerah 1.400 apalagi lebih atas ya sekarang juga was-was ya. Apakah benar ini sahamnya memang masih bagus atau enggak? Tapi kalau dihitung secara laporan keuangan ya masih bagus walaupun laba menurun. Tapi ya sahamnya undervalue. Target belum bisa kita targetkan ya. Kecuali HMSP bisa kembali
ke atas 1400 baru potensi memikirkan ke atas lagi. Jadi selama di bawah 1400 masih perlu hati-hati. Yang sudah punya ya, kalaupun masih mau hot aja ya, karena ini saham kemungkinan ya akan balik ke harga wajarnya. Jadi nggak perlu takut. Tapi waktunya itu kapan? Dan kuncinya 1400 ini. Kalau sudah di atas 1400 dan konfirmasi tutup di atas 1400, peluang HMSP akan lebih bagus dan lebih menarik. Makanya saya sering bilang kalau mau beli HMSP ini tunggu dia di 1400. Seperti itu untuk HMSP. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada GGRM yang hari ini juga ditutup terkoreksi 0,28% ke harga 35.075. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat biasa aja antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, GGRM juga melanjutkan downtrend-nya dan juga GGRM sudah breakdown dari 36.000. Jadi ya siap-siaplah kemungkinan GGRM bisa ke arah support bottomnya di bulan Maret 2020 di 32.950. Ke situ arahnya, dan juga GGRM ini strong downtrend ya, masih perlu hati-hati. Kalau mau lebih aman, GGRM ini kalau sudah di atas 40.000 ini menurut saya cukup aman. Kalau konfirmasi tutup di atas 40.000, kemungkinan GGRM akan melanjutkan kenaikan dan bisa terjadi bullish reversal, walaupun konfirmasi bullish reversal itu ada di 54.000 karena ini pergerakan sideway-nya ya, walaupun cukup lebar ya, ini bisa dikatakan sideway. Di range harga supportnya ya di sekitaran, kalau dilihat ini supportnya di 36.000 dan resistennya di 54.500. Seperti itu untuk GGRM yang punya dari atas. Bagaimana kalau sudah terlalu dalam, hold aja. Kalau masih di 40.000, pegang di 45.000, itu masih bisa profit kalau saya lihat ya. Masih 20%, masih ideal kalau dia balik ke 55.000 aja. Kalau yang pegang di 45.000 bisa profit 18%. Semoga akhir tahun bisa mencapai ya. Ya kuncinya 40.000. Yang penting confirm breakout 40.000, GGRM potensi ke 54.000 dengan mudah. Ya mungkin 2-3 bulan bisa ke atas. Tapi kuncinya 40.000 untuk GGRM. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Mayor yang hari ini ditutup terkoreksi 0,75% ke harga 2.620. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell, tapi sangat tipis ya, 499 aja. 4 hari sebelumnya asing terus net buy, dan 5 hari minggu lalu juga asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang buyer lagi di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini gambaran saya minggu lalu ya. Dia di dalam pola falling wedge dan juga lagi membentuk wave ABCD. Sayangnya ini terlihat ya, setelah dia breakdown dari bawah, dia ternyata memang gagal breakout 2600. Jadi sesuai skenario ya, potensi arah kalau hari Senin nggak bisa tutup di atas 2660, arah Mayor akan ke bawah ke 2500 lagi ya. Bisa pola ini akan masih diikutin kalau gagal breakout di hari Senin. Untuk Mayor, indikator MACD sudah membentuk golden cross, histogram MACD juga makin tinggi. Jarak antara garis biru dan merah juga lebar. Sayangnya memang belum ada power. Volume belum signifikan meningkat ya. Ini masih menurut saya biasa aja, walaupun mulai meningkat. Cuman ya kuncinya untuk Mayor itu di 2660. Seperti itu untuk Mayor. Kita langsung saja ke saham ke-7. Ada Aisyah yang hari ini ditutup terkoreksi 2,14% ke harga 274. Kalau dilihat transaksi asing, seminggu ini terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Aisyah memang sedikit di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Aisyah sudah di area supportnya lagi. Kalau saya lihat kemungkinan Aisyah minggu depan tetap akan menguji supportnya. Kalau market nggak mendukung atau market nggak hijau pekat, Aisyah potensi besar
ke arah EMA 200 di 266. Jadi perlu hati-hati untuk Aisyah, dan saya juga punya Aisyah, dan saya akan cut loss Aisyah kalau turun dari 266. Saya akan cut loss di 264. Seperti itu. Untuk Aisyah ya, semoga kalau hari Senin dia bisa membuat candle hijau dan minimal tutup di 280, bagusnya lagi di 286. Tapi kalau enggak ya potensinya bisa uji dynamic support EMA 200 garis merah ini. Dan kalau ini di breakdown, Aisyah bisa kembali ke neckline-nya di 240. Seperti itu untuk Aisyah. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada WLTJ yang hari ini ditutup terkoreksi 1,9% ke harga 1.545. Kalau dilihat dari transaksi asing, hari ini net buy tapi tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, terlihat memang ya sedikit akumulasi, sayangnya memang nggak terlalu liquid ya, tipis, bid offer-nya juga tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WLTJ gagal breakout EMA 200-nya, garis merah ini dynamic resistant ya, dan juga bisa dikatakan WLTJ false breakout dari 1600 dan sekarang mengarah ke bawah ya, potensi arah WLTJ akan uji support dinamiknya terdekat 1535. Kalau itu di breakdown, WLTJ akan ke 1500 lagi. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Karena bisa terlihat ya, ini bisa dikatakan support minor ya. Ini beberapa kali diuji, di reject, terus turun lagi dan akhirnya mampu breakout. Ya kalau ada pantulan, WLTJ akan ke 1600 lagi. Tapi kalau gagal breakout, gagal mantul di 1540 ini, ya arah WLTJ akan ke 1500. Dan bisa aja terjadi nanti double top. Ini top 1, ini top 2-nya. Jadi kalau neckline 1500 di breakdown, arahnya bisa sampai ya ke 1420 untuk WLTJ. Ya, seperti itu aja untuk saham-saham customer. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya. Kalau channel Borneo Trader ini bermanfaat, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto sebagai alternatif kalau lagi membosankan untuk market saham. Siapa tahu tertarik, bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.